Baik, apa itu teori kritis? Ini ada PPT ya. PPT ini bukan PPT saya, ini PPT dari Daniel Sfaringa ya, dari dosen sosiologi Universitas Airlangga. Saya tertarik terhadap PPT-nya sehingga PPT ini kita gunakan untuk salah satu dari materi ya, dan PPT ini memang adalah teori kritis ya, belum dikaitkan dengan relevansi terhadap pendidikan dan IPS atau social studies. Nah, jadi ini adalah PPT yang mungkin ya tidak begitu lengkap ya, karena hanya beberapa preposisi dan juga tokohnya di sini hanya ada Habermas ya. Dan baik, walaupun begitu saya kira ini PPT ini sangat menarik menurut saya ya. Dalam arti bisa kita jadikan sebagai salah satu rujukan untuk memahami teori kritis itu seperti apa. Nah, teori kritis ini sebentar ya. Nah, istilah teori kritis ini agak ini malah nggak begitu kelihatan ya. Teori kritis. Kalau seperti ini nggak seberapa ini ya, kurang besar ya. Sebentar. Masih bisa Pak, masih terlihat insya Allah. Kalau yang dari saya, kalau dibuat gini tuh dia nggak kelihatan ya, apa judulnya nggak kelihatan. Masih bisa Pak, masih terlihat insya Allah. Tapi nanti judulnya, tolong dibacakan judulnya ya saya, karena judulnya nggak terlihat dari sini ya. Ini apa judulnya kira-kira? Teori kritis asal-usul, Pak. Oh iya, asal-usul teori kritis. Jadi nanti setiap kalau ada pergantian ke slide, mungkin bisa dibacakan judulnya karena di sini nggak terlihat ya. Jadi istilah teori kritis kali pertama digunakan oleh ahli filsafat ya, ahli filsafat, ahli sejarah, dan sosiologi yang menjadi anggota dari Institute for Social Research dari Frankfurt, Jerman ya. Setelah mereka bermigrasi ke Amerika menyusul kebangkitan Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang top ya, dari filsafat, filosof, sejarawan, dan juga sosiolog ya. Di sini yang tergabung di dalam ISR ya. Jadi tempo hari kalau teman-teman misalnya mendapat teori klasik, teori modern itu lebih general ya. Jadi mungkin adalah ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris gitu ya. Jadi itu adalah mereka hanya disamakan oleh perspektif saja ya. Nah, tetapi kalau yang teori kritis ini lebih spesifik ya, adalah mereka semacam asosiasi ya. Asosiasi perkumpulan yang ada di Jerman dan akhirnya dia migrasi ke Amerika karena mengalami dominasi politik di Jerman ya. Jadi itu adalah karena waktu itu Hitler mendominasi di Jerman. Ya, istilah ini digunakan sebagai julukan untuk teori dan penelitian sosial versi mereka terhadap teori Marxis saat ini. Jadi istilah ini merujuk kepada kajian Marxis yang dilakukan atau diinspirasi oleh Frankfurt School ya. Jadi yang menarik adalah mereka itu sama-sama merujuk pada teorinya Marx ya, teori Marxis. Ini Marxis. Jadi kalau dalam teori itu ada Marxis sama ada Marxian ya. Jadi Marx itu adalah pencetus teori kritis Karl Marx. Jadi Karl Marx itu ya. Jadi yang dianggap sebagai pencetus manifesto sosialis komunis itu Marx. Nah, nanti ada namanya Marxis. Marxis ini adalah orang-orang yang dia percaya terhadap Marx, belief, percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Marx. Ketika Marx mengatakan bahwa sejarah peradaban adalah konflik, nah itu dia percaya itu. Nah, lalu ada Marxian ya. Marxian itu tidak sampai belief ya, dia hanya menggunakan teorinya Marx, kita sampai ke kepercayaan. Jadi
Hari ini dia pakai teorinya Marx, mungkin besok dia pakai teorinya Weber. Nah, seperti itu. Tapi kalau Marxis benar-benar dia istilahnya penganut ya. Misalnya kalau kita misalnya penganut Nabi Muhammad gitu ya. Nah, itu adalah penganut. Nah, di situ ada Gramsci, ada Althusser itu para Marxis. Nah, jadi ISR ini didirikan pada tahun 1923 sebagai pusat kajian Marxis yang berafiliasi secara longgar pada Universitas Frankfurt dan independen terhadap partai. Ya, ini adalah dia di luar partai ya, independen dia sebenarnya. Jadi, tapi juga berafiliasi ke Universitas Frankfurt ya. Nah, Mark Horkheimer ini menjadi direktur pertama pada tahun 1931. Jadi pencetus istilahnya founding father-nya ini adalah Mark Horkheimer. Jadi Mark Horkheimer. Baik. Ini masih ya? Judulnya apa ini ya? Sini ya kelihatan. Halo. Rati. Teori kritis mandat awal. Oke. Berikut ini adalah nama-nama yang berasosiasi dengan ISR tadi ya. Mark Horkheimer, ada Mark Horkheimer, ada Theodor Adorno, ada Erich Fromm, ada Leo Lewenthal, lalu ada Herbert Marcuse, dan agak jauh dari mereka adalah Karl Kraus dan Walter Benjamin ya. Ada Walter Benjamin dari antropologi ya, Benjamin. Ada Erich Fromm dari psikoanalisa. Ada Herbert Marcuse. Nah, ini adalah angkatan pertama dari teori kritis. Pada awalnya mereka mencoba memutakhirkan teori Marxis dengan mempelajari perkembangan sosial baru ya yang sedang terjadi. Meningkatnya peran negara dalam perencanaan dan pengendalian sosial. Jadi mereka sebenarnya ingin merevisi teorinya Marx ya. Teorinya Marx. Jadi tidak hanya sekedar beli tapi merevisi. Seiring dengan meningkatnya fasisme dan mundurnya kekuatan oposisi oleh partai buruh, mendorong mereka untuk menyelidiki kekuatan oposisional baru serta sumber dan bentuk-bentuk baru dari otoritarianisme dalam budaya, ideologi, dan perkembangan kepribadian. Jadi ini era di mana negara itu kayaknya mulai mengendalikan dan ya semacam mulai terbentuknya fasisme, otoritarianisme, dan ideologi ya. Jadi itu mungkin. Nah, dengan menekankan arti penting pada sifat semi otonomi dari budaya, kesadaran, dan aktivisme. FS, ini judulnya apa ini ya? Ada judulnya nggak ini? Ada, Pak. Teori kritis, perbedaan dengan teori Marxis. Sebentar, atau gini aja, saya malah kok nggak ini ya. Saya malah nggak kelihatan. Dengan teori Marxis. Iya, oke. Sebentar ya. Sini tak kecilkan aja. Mungkin ini bahasanya agak sulit dimengerti mungkin bagi nanti kalau ada pertanyaan silakan karena ini memang memiliki bahasa khas. Ini tadi slide yang terbaru yang saya buka ya. Iya, Bapak. Oke. Teori kritis perbedaan dengan teori Marxis ya. Teori kritis dan teori Marxis. Tadi sudah dijelaskan di atas bahwa teori kritis ini mengambil titik tolak dari teori kritis ya, mengambil titik tolak dari teori Marxis, tetapi dia ingin mencoba untuk merevisi ya, memperbaiki karena adanya fenomena baru ya, adanya fenomena baru dalam arti dulu mungkin di era Marxis itu
bayangannya itu dalam masyarakat itu seperti buruh ya, ada di pabrik-pabrik itu ya. Itu jadi masalah produksi itu paling penting ya, memproduksi barang. Nah, di era sekarang ini era tahun 80-an, 70-an ya. 70-an, 80-an ini lebih ke arah budaya ya, konsumsi, lebih ke arah konsumsi, masyarakat sudah mulai ke arah budaya. Nah, perbedaan antara teori kritis dengan teori Marxis dengan menekankan arti penting pada semi otonomi dari budaya, kesadaran, dan aktivisme. FS ini apa? Apa FS ini kira-kira? Tiba-tiba ada FS di sini. Frankfurt School ya. Ya, Frankfurt School FS. Nah, ini adalah tadi itu mazhabnya teori kritis itu mengembangkan versi yang lebih terbuka, inovatif dan humanistik. Frankfurt School. Mereka menghindarkan determinisme yang berlebihan serta mereduksi peran kelas yang merupakan ciri pokok teori Marxis. Nah, ini paling penting ini. Mereka menghindarkan determinisme yang berlebihan. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin mempelajari teorinya Marx itu adalah ekonomi itu sangat menentukan superstruktur ya. Jadi segalanya itu ditentukan oleh ekonomi ya. Segala sesuatu itu ditentukan oleh ekonomi misalnya, termasuk Anda, termasuk kita semua itu ya. Misalnya, ketika Anda misalnya gini, Anda ketemu orang di bis ya, ketemu orang di terminal atau di stasiun gitu ya. Mungkin awalnya egaliter ya, egaliter misalnya karena baru ketemu ya. Istilahnya base of modal produksinya itu belum ketahuan ya. Nah, setelah itu ketika ditanyai tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan gitu ya, pekerjaannya apa gitu ya misalnya. Nah, di situ mulai pekerjaan itu mendefinisikan kita ya. Itulah determinisme ekonomi ini sangat menentukan. Misalnya kalau Anda misalnya pengangguran, ya sudah orang itu sudah sudah underestimate terhadap kita itu ya misalnya. Oh, saya pengangguran kok Mas ya misalnya. Di awalnya itu orang itu ketemu dengan egaliter, ketemu saling menyapa, ketika sudah tanyai tentang pendidik tentang pekerjaan itu, kita menjawab pengangguran. Mereka merasa dan dia adalah sudah bekerja gitu ya, dia sudah menjadi semacam bekerja di perusahaan yang mentereng gitu. Akhirnya dia sudah di atas, kita sudah di bawah dia. Jadi itulah namanya determinisme. Jadi ekonomi itu sangat menentukan. Tapi ketika Anda menjawab kerjanya apa gitu misalnya ya tergantung pada masyarakatnya di sini sekarang apa. Misalnya bekerja di perusahaan, misalnya perusahaan yang sangat mentereng gitu ya, bonafit gitu ya. Nah, sementara dia ini di bawah itu perusahaan itu, misalnya dia hanya sekedar pekerja biasa, dia kan ada di bawah kita. Nah, itulah namanya determinisme ekonomi. Jadi kayak ekonomi itu analisisnya Marx itu benar-benar menentukan apapun, menentukan diri kita, bahkan menentukan agama kita itu ya. Menentukan agama kita, menentukan selera kita gitu ya. Kalau Anda benarnya punya uang sedikit, selera makannya mungkin di mana gitu kan ya. Ya, kalau Anda punya uang berapa M, ya Anda mungkin akan pilih-pilih tempat makanan. Nah, itulah. Jadi sebenarnya ekonomi ini menentukan selera Anda, menentukan gaya hidup Anda. Nah, itu mencoba untuk direvisi sedikit ya. Jadi apakah betul bahwa manusia itu determinasi oleh ekonomi dan juga sama mereduksi peran kelas ya. Jadi kalau di teorinya Marx itu, kalau namanya kelas itu nggak bisa kelas itu sudah nggak bisa dihilangkan itu. Maksudnya gini, ketika orang X itu kelas bawah, tapi pendidikannya dia pendidikannya tinggi, tetap aja dia kelas bawah. Dia kelas proletar gitu ya, proletar walaupun dia itu pendidikannya tinggi, dia tetap kelas bawah. Jadi dia kenapa? Karena kelas itu adalah basic analisisnya adalah keluarga ya, keluarga itu. Jadi
dilihat orang tuanya apa. Orang tuanya ini borjuis atau proletar gitu ya. Nah, kalau orang tuanya ini proletar, walaupun dia sudah kuliah, sudah bekerja, ya tetap proletar gitu ya. Nah, sementara kalau dia borjuis, ya, dia tetap borjuis. Nah, itu mencoba untuk di apa ya? Apa betul bahwa pembagian kelas itu saklek seperti itu kan gitu ya? Jangan-jangan tidak. Nah, jadi seperti kelas pekerja, seperti kelas apa pemilik modal. Jadi MAK itu hanya membagi dua kelas ya, pekerja dan pemilik modal gitu ya. Nah, kalau pekerja adalah proletar, pemilik modal adalah borjuis. Jadi selama Anda ini ada pekerja, maka Anda proletar gitu ya misalnya. Nah, dia mereduksi bahwa di masyarakat-masyarakat yang baru ini, masyarakat yang penuh dengan simbol konsumsi ini, muncullah kelas-kelas baru, kemungkinan kelas menengah, adanya kelas apa ya, kelas misalnya di perusahaan-perusahaan itu muncul kayak semacam ya ada kelas manajerial, ada kelas manajer, ada kelasnya supervisor gitu. Nah, artinya di sini dimungkinkan ada kelas-kelas baru ya. Ini jadi yang direvisi itu ada determinisme tadi, ekonomi itu tidak segala-galanya, lalu kelas juga bukan segala-galanya. Oke. Nah, ini adalah tempatnya apa? Teori kritis maksudnya, tapi dia lebih suka menyebut dirinya sebagai Frankfurt School gitu ya. Memberikan tempat yang penting pada pendekatan anti fondasionalis dan induktif dalam memahami kebenaran. Maksudnya apa ini? Mungkin agak sulit ya. Coba kita baca aja sampai selesai kata-katanya. Pendekatan anti fondasionalis dan induktif dalam memahami kebenaran. Efek percaya bahwa fakta sosial tidak pernah tetap, sekali jadi dan untuk selamanya, namun merupakan subjek yang senantiasa mengalami perubahan oleh tujuan yang disadari, oleh akibat yang tak terkendaki oleh sebuah tindakan kolektif. Tadi misalnya tadi sudah tak jelaskan sebenarnya. Fakta sosial tidak pernah tetap, sekali jadi dalam selamanya. Jadi kalau tadi mengikuti teori Marxis, kalau Anda lahir dari kelas proletar, ya selamanya Anda proletar walaupun Anda ekonominya sudah membaik. Ekonominya sudah membaik. Misalnya kalau Anda kelas proletar, tapi Anda sudah menjadi pengusaha, sudah menjadi usahawan, atau Anda sudah sukses, tetapi Anda mengklaim diri borjuis, nah itu namanya namanya kelas itu tetap kelas proletar, tetapi sok borjuis gitu ya bahasanya gitu ya. Nah, jadi fakta sosial tidak pernah tetap. Nah, kalau menurut FS tidak seperti itu ya. Jadi munculnya mungkin kelas-kelas ini bisa berubah dari proletar bisa menjadi borjuis atau bisa menjadi setengah borjuis atau menjadi kelas menengah. Ada mobilitas itu ya, mobilitas sosial dari kelas bawah ke kelas menengah atau kelas atas. Jadi kelas itu tidak rigid, tidak ditentukan seperti dari lahirnya itu ya. Tidak. Jadi di sini FS lebih dinamis dalam memahami realitas sosial. Ya itu ya maksudnya. Baik. Ini ya. Nah, Frankfurt School itu tadi adalah teori kritis, yaitu sejumlah tesis pokok. Tesis yang pertama adalah imanen kritik. IC adalah inti dari pendekatan interdisipliner yang dipakai FS dalam melakukan penelitian sosial imanen kritik. Jadi ini orang yang makanya disebut dengan teori kritis itu apa? Karena memang benar-benar kritis itu menjadi inti pokok ya. Nah, imanen kritik ini adalah sebuah metode deskriptif dan evaluasi yang diturunkan dari Karl Marx dan Hegel. Wah, ini Anda mungkin bingung juga ini. Diturunkan dari Karl Marx dan Hegel. Menjadi pendekatan utama FS untuk mengkritisi tatanan sosial yang ada melalui nilai-nilai dan ideologi yang secara internal imanen melekat pada institusi sosial. Coba nanti saya jabarkan ya, karena ini bahasanya agak sulit ya. Mungkin gini. Tadi saya katakan bahwa Karl Marx ini metode deskriptif dan evaluatif yang diturunkan dari Karl Marx dan Hegel. Karl Marx itu tadi meyakini bahwa ekonomi itu menentukan segalanya ya. Ekonomi itu menentukan politik, menentukan budaya, menentukan superstruktur gitu ya.
dan ekonomi itulah menentukan hubungan sosial. Nah, kalau Hegel ini saling terkait ya, misalnya ekonomi juga menentukan superstruktur juga menentukan ekonomi ya. Jadi disinilah dialektik Hegel ini diambil oleh Karl Marx gitu ya, oleh teori kritis. Jadi dengan memasukkan Hegel ini, teori kritis atau skema teori yang diambil oleh Marx itu lebih dinamis, ada dialektik ya. Tidak hanya ekonomi itu menentukan superstruktur, tapi superstruktur juga bisa menentukan ekonomi. Jadi bisa istilahnya saling terkait itu ya. Mungkin itu di situ ya. Lalu IC meletakkan jalan bagi upaya memahami secara kritis institusi sosial dengan cara yang tidak semu dan di saat yang sama menjadi lebih peka terhadap kontradiksi yang terjadi di antara penampakan sosial dan realitas sosial yang lebih mendalam. Ini maksudnya apa ini ya? IC meletakkan jalan bagi upaya memahami secara kritis institusi sosial dengan cara yang tak semu dan di saat yang sama menjadi peka terhadap kontradiksi yang terjadi di antara penampakan sosial dan realitas sosial yang lebih mendalam. Nah, ini agak mungkin terlalu abstrak. Tapi sebenarnya ini adalah implikasi tadi dari atas tadi ya, bahwa ekonomi menentukan superstruktur dan superstruktur juga menentukan ekonomi. Jadi ada dialektik ya, ada saling keterkaitan. Nah, ini akan juga mempengaruhi terhadap realitas sosial yang ada kan gitu ya. Mungkin coba kita lanjut aja atau ada penjelasan di bawah. Nah, anggota FS memfokuskan perhatian mereka pada upaya memahami sumber-sumber konformisme sosial yang pada ini tadi sudah kerekam ya? Oh sudah. Ampun, Bapak. Iya, oke. Jadi Frankfurt School tesis yang kedua, anggota FS memfokuskan perhatian mereka pada upaya memahami sumber-sumber konformisme sosial yang pada tahun 1930 menggerus keyakinan kelas buruh untuk sebuah potensi revolusi. Maksudnya gini ini. Jadi kalau kita mengikuti teorinya Marx itu atau Marxis itu ekonomi menentukan superstruktur. Artinya di situ ada perbedaan mendalam antara proletar dengan borjuis ya. Proletar itu adalah dia yang bekerja, dia yang punya alat-alat, dia hanya punya tenaga kerja ya. Lalu ada borjuis, orang yang punya punya modal produksi atau punya alat-alat produksi itu. Nah, di situ kalau menurut Marxis atau Marx itu ada semacam ini perseteruan ya. Ada perseteruan, lalu ada semacam ketidaksukaan ya. Kalau dalam bahasa kita itu ketidaksukaan. Ada perseteruan bahkan sampai mengarah ke akan terjadi revolusi, tahu maksudnya ya? Akan terjadi revolusi. Jadi kelas buruh ini merasa kalau dalam bahasa kita itu merasa didolimi, gitu ya, merasa dieksploitasi, merasa dihisap. Nah, dia akan melakukan apa? Melakukan revolusi. Nah, tetapi ternyata pada tahun 70-an ini, 80-an ini malah buruh ini tidak seperti itu. Dia lebih konformis ya. Dia lebih konformis dan tidak selalu bahwa buruh itu menentang majikannya. Nah, tidak selalu buruh itu menentang majikan. Tidak selalu yang melakukan melakukan demonstrasi perlawanan itu dari kelas bawah ya. Nah, di sini. Nah, sehingga dia ingin mencari kenapa mereka kok seperti itu ya gitu ya. Ada konformisme sosial gitu ya. Apa yang melatar belakangi mereka itu lebih mengedepankan kalau dalam bahasa kita itu kepatuhan ya. Jadi artinya gini, walaupun gajinya itu kecil, walaupun dia mendapat istilahnya upaya kecil dan majikan itu mendapat keuntungan miliaran bahkan triliunan itu, tapi kok mereka menerima itu ya. Kalau dalam bahasa Marx itu, kalau mungkin pernah mendengar bahwa agama itu adalah candu itu ya. Agama itu candu, artinya ini Marx itu bukan menghina agama, tidak ya. Tapi Marx itu
punya kajian yang sangat kritis terhadap agama, dan itu artinya gini, bahwa agama itu adalah penenang, itu maksudnya ya. Jadi ini apa yang mendasari kenapa kok mereka menjadi kelas yang tidak frontal, gitu maksudnya ya. Nah, misalnya kalau dalam Islam itu agama itu sebagai penenang. Jadi realitas apapun realitas yang kita terima, walaupun realitas ini tidak adil, kita kembali kepada agama masing-masing. Artinya kepada agama Islam yang lebih menekankan pada apa? Pada lihatlah ke bawah misalnya seperti itu. Jadi ini menarik adalah mereka ingin mencari apa yang melatar belakangi kelas bawah ini kok lebih konformis, lebih menerima, tidak melawan dan tidak menentang. Baik. Dan mereka menjadi penganut Marxis awal yang menghubungkan pemikiran Sigmund Freud. Tadi ini agak sulit bagi Anda ya misalnya. Tadi itu tadi kan ekonomi menentukan superstruktur. Nah, lalu ditambahi dengan Hegel bahwa superstruktur juga bisa menentukan ekonomi. Nah, sekarang ditambahin dengan Sigmund Freud. Apa Sigmund Freud ini teorinya? Mereka menjadi penganut Marxis awal yang menghubungkan pemikiran Sigmund Freud untuk memahami perkembangan kepribadian dan meluasnya perubahan yang terjadi pada keluarga dan pola-pola sosialisasi yang mereka percaya telah melemahkan batas antara diri dan masyarakat, serta menggerus otonomi individu. Nah, sumbangan Sigmund Freud itu sebenarnya adalah ini, diri, aku, ego, super ego, ego, aku ini. Jadi artinya gini, kalau kita menarik Sigmund Freud ini, maka memang masyarakat itu kan ada diri individu dan juga ada masyarakat secara kolektif ya. Dan ini secara menggerus otonomi individu. Nah, pentingnya teori kritis itu mengambil Sigmund Freud ini agar apa? Agar nanti kita mendiagnosa gitu, mendiagnosa. Tadi kan gini, kenapa kok buruh ini kok menjadi jinak gitu ya, maksudnya menjadi jinak gitu ya misalnya. Nah, ini ternyata dia mengambil tadi kan penjelasan saya mengambil dari agama ya, tapi dia mengambil dari Sigmund Freud ini. Jadi ada manusia itu kehilangan akunya, tahu ya, kehilangan aku, identitas dirinya itu diperlemah oleh struktur sosial gitu ya. Nah ini, jadi mungkin kalau saya jelaskan lebih ini tadi, ekonomi menentukan superstruktur, tapi diubah lagi superstruktur juga bisa menentukan ekonomi. Nah, tetapi pada intinya nanti kembali ke Sigmund Freud ini bahwa misalnya gini, individu otonom iya, tapi individu ini belum tentu juga otonom ketika dia berhadapan dengan masyarakat secara luas ya. Misalnya ini agak sulit ya misalnya, tapi ini penting untuk teman-teman misalnya. Jadi dari Sigmund Freud inilah kita akan memiliki semacam pengetahuan bahwa pentingnya individu itu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Jadi ada batas antara aku dengan budaya dan masyarakat itu ya. Itu maksudnya ya. Jadi misalnya gini, aku gini, masyarakat kalau menurut FS ini adalah didominasi oleh kapitalis. Nah, makanya individu ini nggak boleh larut terhadap kapitalis. Dia harus bisa membedakan dirinya dengan budaya, dengan istilahnya dengan kecenderungan masyarakat. Jadi pentingnya individu ini dikembalikan lagi bahwa kamu itu punya otonomi diri, nah, gitu ya, punya otonomi diri. Walaupun sekarang ini lagi digerus oleh kapitalisme atau oleh ideologi konsumerisme. Mungkin itu dulu aja. Nanti akan kita ulang-ulang lagi. Nah, setelah bermigrasi ke Amerika, Adorno memimpin sejumlah survei bersama para akademisi Universitas California untuk memahami hubungan di antara prasangka anti-Yahudi dan berkembangnya kepribadian otoritarianisme. Nah, oke. Mungkin kita lanjutkan lagi. Tesis ketiga, tesis pokok ketiga. Dengan menggunakan tafsir yang lebih radikal atas Sigmund Freud,
Marcuse meneliti apakah konflik di antara batasan sosial dan kebutuhan fisik serta hasrat yang menjadi pemicu bagi sebuah pemberontakan melawan penindasan kapitalis. Ini ya, bagaimana bahasanya ini? Dengan menggunakan tafsir yang lebih radikal atas Sigmund Freud, Marcuse meneliti apakah konflik di antara batasan sosial dan kebutuhan fisik serta hasrat yang menjadi pemicu bagi sebuah pemberontakan melawan penindasan kapitalis. Ini saya mungkin tak jelaskan kembali ke Sigmund Freud di atas tadi ya. Marcuse menarik ini. Tapi katanya tadi kan gini, kalau Anda misalnya belajar ilmu ya, belajar ilmu apapun ya, ilmu fenomenologi, ilmu interaksi simbolik, atau ilmu psikologi lah nanti misalnya, itu mengatakan bahwa individu itu unik ya. Ya, pernah nggak mendengar bahwa individu itu unik? Pernah nggak mendengar itu? Individu itu unik. Kalau teman-teman misalnya waktu di S1 dulu kan ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, tesis utama dari penelitian kualitatif itu adalah individu itu unik, satu dengan yang lain itu berbeda-beda gitu. Nah, tetapi menurut Marcuse, sekarang gini aja pertanyaan gampang ya. Menurut Marcuse itu ternyata individu tadi kehilangan keunikannya. Memang menurut Sigmund Freud individu itu harus unik, betul, individu itu harus unik. Nah, tetapi dalam kenyataan sejarah, dalam kenyataan realitas sosial, tiba-tiba individu ini kehilangan keunikannya, egonya hilang. Nah, lalu diganti super ego dan hanya it. Egonya hilang, lalu diganti ego dan diganti super ego dan it. Nah, artinya gini, apa mungkin bahwa keunikan individu itu benar-benar hilang? Menurut Marcuse ya hilang. Nah, makanya di buku Marcuse itu adalah one dimension man. Kenapa tiba-tiba manusia itu kok satu dimensi? Semua memuja kapitalisme gitu ya. Nah, itulah maksudnya. Tiba-tiba manusia itu satu dimensi, punya kecenderungan yang sama, ideologinya akhirnya sama, kapitalisme semua kan gitu ya misalnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, contoh aja ini paling gampangnya aja. Ini Rati handphonenya mereknya apa? Rati. Saya handphone mereknya Oppo, Bapak. Oppo. Surya, J. mereknya apa? Surya mereknya apa handphonenya? Saya iPhone, Pak. iPhone. Lalu Wulan mereknya apa? Gioni, Pak. Xiaomi. Gioni. Wah ini. Agung mereknya apa handphonenya? Agung belum menjawab. Fitria, mereknya apa Fitria? Realme, Pak. Realme. Oh, Realme. Oke, Realme. Lestari mereknya apa? Vivo, Bapak. Mas Farmin, Vivo. mereknya apa? Vivo, Pak. Vivo, macam. Ya, oke. Agung. Sri Lestari, mereknya apa tadi itu? Vivo, Bapak. Vivo. Artinya tiba-tiba menurut Marcuse ini, walaupun merek Anda itu berbeda-beda, tetapi itu semua Android ya. Ada sedikit yang tidak Android tadi itu ya. Tiba-tiba semua Android. Nah, ini adalah one dimension man. Tiba-tiba yang seleranya orang itu tiba-tiba satu. Seleranya. Jadi mungkin Anda mengatakan, kalau sekarang kalau nggak pakai handphone jadi apa gitu ya? Jadi apa? Tapi artinya Anda kita semua ini adalah konsumen pasar global dan punya selera yang sama. Seleranya adalah Android. Tadi ada yang iPhone tadi, Apple ya tadi satu ya. Nah, tapi mayoritasnya adalah Android. Nah, inilah one dimension man. Nah, lalu mana katanya Sigmund Freud itu adalah individu itu otonom. Anda bisa menolak, saya nggak pakai handphone Android, saya nggak pakai ini, saya kembali kepada handphone yang jadul dulu misalnya. Nah, itu. Jadi Anda Nah, ini akhirnya apa? Di sini antara individu dengan dengan masyarakat itu akhirnya Tadi katakan individu tergerus oleh masyarakat ya.
otonomi individu ini tergerus oleh masyarakat. Nah itu. Nah, nanti mungkin Anda bisa tanya atau nanti kita akan coba ulas lagi karena ini agak sulit memang. Oke. Saat telah menetap di Amerika, para ilmuwan FS menambahkan sumber penting bagi konformisme media massa. Nah, tadi itu jawabnya adalah media massa. Kita ini disatukan oleh media massa. Jadi individu seharusnya, misalnya gini, kalau Anda sebelum era modern ini, orang itu hidup di bawah kendali orang tuanya atau klan-klannya atau suku-sukunya itu ya. Dan mereka hidupnya lebih religius ya. Hidupnya lebih religius. Tidak menekankan pada makanan atau style atau gaya hidup ya. Nah, di era sekarang ini tiba-tiba semua masyarakat dari Eropa, dari Asia, dari Cina, semuanya kayak seleranya hampir sama sekarang ya. Seleranya hampir sama, handphone Android dengan teknologi yang canggih, dengan kamera yang bagus, yang bisa orang itu bisa TikTok, orang itu bisa main media sosial, bisa. Nah, ini semua kayaknya hampir semua ya merata yang dari Eropa, dari Asia, dari negara manapun. Itulah disebut dengan one dimension man. Nah, ternyata semua itu disatukan oleh salah satu adalah media massa ya, yang menjadikan konformisme itu, media massa. Dan tahun-tahun seperti itu adalah media massa itu menjadi kekuatan canggih ya, dan sampai sekarang ya media massa. Karena media massa ini mendefinisikan mau dibawa mana manusia ini, mau dibawa mana bangsa ini, mau dibawa mana peradaban dunia ini adalah media massa ya. Jadi orang lebih percaya pada media massa. Atau dalam bahasanya sekarang orang lebih percaya pada iklan, iya kan? Ada handphone baru, ada iklan, Anda lebih percaya pada iklan. Misalnya Anda tidak percaya pada orang tua Anda, tapi Anda lebih percaya pada iklan, iya kan? Skincare atau misalnya MS Glow misalnya, orang tua Anda lapo kok ngentek-ngentek duit gitu misalnya kan, iya kan? Lapo ngentek-ngentek duit. Kalau coba Anda tanya orang tua Anda, Bu, saya mau beli skincare atau MS Glow misalnya, dengan harganya berapa, Dok? Harganya berapa? Nah, harganya berapa kira-kira? Paling minim skincare berapa? 250, Pak. MS Glow paket 300.000, Bapak. 250 sama 350. Nah, bayangkan dengan bedanya orang tua Anda yang dari ini tepung beras itu ya. Orang tua Anda mungkin lebih canggih mana antara MS Glow skincare dengan beras itu? Lebih adem beras katanya orang tua Anda yang itu. Tapi Anda diyakinkan orang tuanya pakai aja beras. Itu. Kalau malam hari kelihatan sekali putih itu ya. Tapi Anda lebih percaya sama iklan kan? Anda lebih percaya sama media, sama iklan, yang itu ya. Dan itu adalah kebutuhan gitu katanya. Skincare ini adalah kebutuhan. Walaupun mereka usianya sudah 50, skincare gitu. Itu adalah kebutuhan. Padahal mereka melawan usia kan. Mereka melawan usia. Berapa uang yang dihabiskan untuk melawan takdir itu ya, misalnya. Itu kalau 200 itu sama 350 itu untuk berapa bulan itu? Bisa 2-3 bulan, Pak. Berarti nanti habis beli lagi ya. Itu dalam waktu 1 tahun sudah glowing ya? Belum? Atau pucat saja? Oke. Jadi ini orang lebih percaya sama iklan. Padahal bintang iklannya ini belum tentu mereka pakai itu loh ya. Dan mereka adalah editan kan itu ya. Coba Anda lihat misalnya yang dipampang di jalan-jalan itu dengan buka yang glowing misalnya. Tapi menurut saya mereka bukan hasil dari produk itu kemungkinan ya. Dan bukan ya. Memang sudah dari sononya mungkin.
Gitu. Sudah seperti itu. Akhirnya, tapi ini adalah menurut teori kritis mereka lebih percaya pada media oleh iklan dan yang lain-lain. Mereka tidak lagi percaya sama bahkan mungkin tidak percaya pada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh agamanya sendiri misalnya. Itu ya. Jadi akhirnya orang ini seperti yang dikatakan oleh Marcuse tadi itu, sebenarnya batas Sigmund Freud tadi akunya ini hilang. Semuanya sudah menjadi apa ya? Menjadi kecanduan semua, kecanduan skincare, kecanduan semuanya itu dari barat, utara, selatan, seperti ya. Hampir sama. Maka disebut dengan one dimension man. Ya. Oke. Mereka berpandangan bahwa budaya pop dan budaya yang dikomersialisasikan, yang dibentuk oleh pasar dan kekuasaan birokratis sesungguhnya tidak lebih dari gambaran imitatif atau memetik ya dari dunia di sekitar kita. Apa ini namanya? Gambaran imitatif ya. Seperti ya budaya pop itu. Ini seperti kritik berat seperti budaya pop. Mungkin kalau salah kemarin kita sudah membahas tentang musik itu ya. Musik ini, budaya ini adalah kan gini. Dulu teorinya Marx, tadi kembali ke Marx ya. Marx itu adalah fokusnya pada pabrik. Di situ ada buruh pabrik ya, buruh harian, buruh bulanan, pabrik itu dan digaji itu ya. Lalu ada majikannya. Majikannya ini orang yang punya alat-alat produksi kan, orang-orang punya modal itu ya. Dia nggak ikut bekerja yang namanya majikan kan. Ya mungkin dia ada di Eropa sana minum kopi misalnya, atau mereka bersenang-senang lihat sepak bola misalnya di Inggris. Mereka lebih senang-senang misalnya main biliar di mana atau main golf di mana itu ya. Tapi yang bekerja itu adalah proletar atau buruhnya itu. Nah, itu kayaknya abad 19 ya kayaknya ya. Itu lebih muncul di abad 19. Tapi mulai abad 21 ya atau abad 20 akhir itu realitas tidak seperti itu lagi. Budaya pop dan budaya yang dikomersialkan itu lebih apa ya? Lebih terlihat menjadi fenomena sosial kan gitu ya. Nah, seperti tadi itu apa? Eksploitasi itu tidak lagi sekarang di pabrik eksploitasi itu. Bahasanya gitu. Eksploitasi itu tidak lagi di pabrik. Tapi eksploitasi itu di luar pabrik. Jadi populasi manusia dari anak-anak remaja sampai dewasa itu dieksploitasi oleh budaya pop. Tipu ya. Dieksploitasi oleh budaya komersial misalnya. Jadi Anda ini atau kita ini semua dieksploitasi dari sisi pakaian. Nah, sekarang gini. Aisyah, kamu punya berapa pakaian, Aisyah? Banyak, Pak. Berapa almari, Aisyah? Berapa ya? Kalau di rumah sini 2. 2 almari? Iya. Wah, 2 almari. Oke. Padahal Aisyah istri Rasulullah hanya berapa pakaian itu ya? Belum lagi misalnya Aisyah. Tidak pernah beli itu, Bapak. Kenapa? Hasil pemberian itu, Bapak. Ya, oke. Boleh. Hasil pemberian misalnya. Belum lagi misalnya di dapur, peralatan-peralatan yang industri. Penuh nggak? Dapur. Peralatan-peralatan. Kalau Anda misalnya lihat di dapur itu kira-kira yang kerajinan tradisional itu tinggal apanya ya? Kerajinan tradisional tinggal apa? Cobek, Bapak. Apa? Cobek. Tinggal cobek ya. Tinggal cobek. Sama ini, untuk mengambil nasi itu apa namanya? Entong. Oke, tadi kita kembali bahwa coba budaya pop, budaya komersial dari pakaian
Ini aja kepala aja. Kepala itu aja rambut itu harus direbonding ya, rebonding, smoothing gitu ya. Nah, ini harus diluruskan, mungkin lau. Tidak hanya sekedar lurus, rebonding, diluruskan. Tapi tidak hanya sekedar lurus, tapi lurus yang kayak jatuhnya itu kayak apa ya? Nah, kalau dijatuhkan itu kayak lembut gitu ya, di smoothing ya. Lalu perlu di smoothing. Nah, itu dari rambut. Lalu dari wajah ini, alis misalnya, bulu-bulu alis. Jadi coba Anda itu dari ujung rambut sampai ke muka ini, sampai kuku bawah ini banyak sampai bawah ini menjadi dieksploitasi oleh kapitalis. Iya, bayangkan kuku. Apa? Kuku itu kalau nggak salah apa itu? Kalau kita ke ini apa ya? Apa kalau kuku itu? Perawatan kuku kita apa? Manicure, Pak. Pedicure. Bayangkan itu ya. Kalau kuku, lalu telinga ini bagaimana kita menghabiskan waktu untuk musik. Nah, untuk musik terserah Anda apa mau keroncong, mau dangdut atau mau koreaan atau mau apa, mau slow rock atau mau apa. Ini semua ada dan itu semua menawarkan 24 jam. Anda bisa menikmati musik 24 jam, waktunya Anda habis ya. Anda benar-benar, kita ini menjadi konsumen ya, menjadi konsumen. Semua dieksploitasi, telinga, lalu mata. Mata ini melihat televisi 24 jam. Melihat realitas-realitas yang sebenarnya itu realitas semua adalah hyperreality, realitas palsu ya. Realitas palsu yang itu menjadi apa ya? Menjadi yang dianggap benar karena itu dilihat tiap hari kan gitu ya. Misalnya ibu-ibu melihat sinetron gitu ya, lihat sinetron, lihat drakor gitu ya, sampai nangis-nangis misalnya itu ya. Waktunya habis itu ya, sampai anaknya nangis-nangis juga. Nah, jadi ini adalah budaya pop dan budaya komersial itu tiba-tiba menjadi ideologi global, menjadi ideologi massal yang akhirnya membentuk selera pasar jadi satu, manusia satu dimensi. Manusia satu dimensi yang semua manusia itu adalah objek dari kapitalisme itu ya. Nah, itu adalah intinya dari ini. Oke, baik. Lalu tesis pokok yang keempat, produk industri budaya yang sangat seragam memperkuat konformisme dengan menciptakan gambaran tentang masyarakat temporer ideal sebagai bentuk terbaik dari semua bentuk kemungkinan. Jadi kayak kita ini sudah menganggap bahwa masyarakat seperti yang sekarang ini adalah masyarakat yang paling ideal ya. dengan ditemani industri budaya kan gitu ya. Musik, lalu televisi, lalu sekarang muncul dengan kayak TikTok. Artinya itu semua nah sekarang muncul seperti belanja online itu ya, sehingga Anda terus bebas ongkir gitu ya, bebas ongkir dengan berapa itu. Padahal Anda itu tidak membutuhkan sebenarnya, kan Anda bebas ongkir, lalu ada misalnya ada diskon ya, ada diskon yang menggoda Anda. Anda ini lebih percaya pada tadi, kita ini percaya sama iklan ya gitu. Barang-barang akhirnya penuh itu. Pada hari Minggu ini. Jadi orang membeli itu bukan karena kebutuhan, tetapi itu karena diskon ya. Ada diskon, eman-eman ada diskon ya misalnya. Eman-eman gitu misalnya, kan gitu ya. Nah, jadi ini disebut dengan industri budaya. Karena sekarang ini, apalagi dengan bebas ongkir, bebas ongkir. Apalagi ada yang ini. Biasanya pada hari-hari tertentu itu yang murah itu apa? Ada yang mengikuti? Itu Pak, tawarannya berupa cashback. Cashback. Nah. Iya, Anda dapat cashback ya. Terus apa lagi? Ada yang mengikuti yang belanja online yang biasanya hari tertentu itu yang gratis itu? Atau cuma sering Iya, Pak, biasanya. Yang tiap bulan, Pak. Kenapa? Misalnya 23, 44. Oh, gitu ya.
Itu orang belanja. Orang belanja itu bukan karena kebutuhan, tapi karena iklan kan. Karena iklan. Mumpung diskon gitu. Akhirnya coba Anda lihat misalnya, Anda lihat di masyarakat abad pertengahan yang mereka masih kuat tradisi keagamaan mereka, mungkin pakainya cuma berapa? Perabotan rumah tangganya mungkin cuma 1-2. Tidak sekarang misalnya ada display dengan kitchen set, display dengan lemari yang penuh kan gitu ya, display semua. Jadi kita itu display. Rumah display kapitalisme. Anda juga display kapitalisme kan gitu. Display kapitalis ya. Produk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan telinga di produk kapitalis. Lagu misalnya. Lagu itu industri budaya. Bagaimana mereka menundukkan, bagaimana mereka menghisap uang itu supaya mereka tergila-gila dengan bintang, penyanyinya tergila-gila, ngefans, membeli tiket, dan menghabiskan waktu, itu yang paling penting ya. Menghabiskan waktu untuk mendengarkan mereka. Padahal Anda nggak pernah didengar kan gitu ya. Anda itu dengan sukarela mendengarkan musik itu. Iya kan, waktu Anda misalnya dari pagi musik khusus, sore musik khusus, malam musik khusus, pengantar. Bahkan ada pengantar minum racun kalau Anda lagi stres, misalnya itu ya. Nah, padahal Anda nggak pernah didengar kan gitu. Nah, oke, baik. Kontribusi terpenting dari FS adalah telaah mereka tentang dialektik and enlightenment. Jadi dialektika pencerahan itu ya. Jadi pencerahan dengan ilmu pengetahuan abad pertengahan, Aufklärung bahasanya itu, abad pencerahan. Dengan di situ muncullah teknologi, lalu ada ilmu pengetahuan termasuk pendidikan, ini dianggap sebagai apa? Sebagai jalan modernitas itu ya. Dan mereka menelaah, teori kritis ini menelaah itu. Dan akhirnya terjadi bencana besar gitu ya. Oke, melalui DE, ini ada yang terpotong di atas ini. Oh ya, dialektik enlightenment. Melalui DE mereka menggugat anggapan yang menyatakan bahwa abad pencerahan Eropa, pemikiran ilmiah, scientific reason, memainkan peran penting dalam memajukan kebebasan melalui gugatan dan dogma keagamaan dan absolutisme politik. Jadi apa ini? Jadi gini, dulu orang mungkin lebih ini, sebelum abad-abad pencerahan ini, agama ini lebih mengendalikan realitas sosial, lalu absolutisme politik ini juga mengendalikan. Nah, di abad pencerahan ini orang lebih memilih pada ini tadi itu, abad pencerahan Eropa. Lalu pemikiran ilmiah atau positivis kalau Anda misalnya di teori klasik itu, ilmu pengetahuan, saintis menjadi apa? Orang menjadi apa? Menjadi semacam jalan ya. Sekarang ini sains, pengetahuan itu dianggap sebagai jawaban, jalan keluar gitu ya, jalan keluar. Nah, apakah teori kritis itu menganggap sebagai jalan keluar? Nah, coba nanti kita akan pelajari saya. Oke, tesis kelima. FS percaya bahwa sebagai bentuk khusus dari reason, rasionalitas instrumental tentang efisiensi dan teknologi justru telah menjadi sumber bagi ketidakbebasan dalam masyarakat kapitalis dan sosialis. Ya, tadi ada media sosial, ada teknologi, apakah menjadi bebas itu ya? Contoh kasus sekarang misalnya, Anda sekarang pegang handphone canggih, teknologi. Anda pegang handphone canggih. Dan Anda ini generasi yang dianggap sebagai generasi Aisyah. Kamu dulu waktu kecil masih menggunakan handphone yang bukan Android itu.
Saya pakai HP baru kelas 3 SMA, Bapak. Apa? Langsung Android ya? Enggak, itu HP Nokia biasa itu loh, Pak. Oh, Nokia itu Nokia. lari. Yang belum. Ya, artinya Mas Parmin, dulu sebelum ada handphone masih sudah lahir. Mas Parmin? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Misalnya gini, gambarnya gini. Dulu sebelum ada handphone, mungkin orang lebih telepon rumah ya. Iya, pakai telepon rumah dan hanya orang-orang yang tertentu kan, hanya orang kaya, lalu hanya misalnya apa? Perusahaan-perusahaannya. Yang punya telepon itu rumah itu adalah perusahaan. Kalau nggak gitu ya instansi kan, instansi pemerintah, lalu itu yang punya telepon atau orang kaya. Nah, gitu. Makanya kenapa kalau Anda telepon mesti halo kan gitu kan. Jarang yang mungkin ada, sekarang mungkin ada ya assalamualaikum ya. Tapi yang kebanyakan telepon itu halo kan ya. Halo karena dulu memang telepon itu didominasi oleh kelas-kelas atas. Kelas atas bahkan perusahaan-perusahaan itu ya. Nah, itu belum ada handphone ya. Dulu belum ada handphone dan saya kira orang lebih ke tatap muka ya. Orang lebih ketemu dengan tatap muka, orang bermain dengan orang lebih bermain ya. Orang bermain. Dulu anak-anak kecil itu rame bermainnya. Kreatif gitu. Banyak permainan-permainan tradisional gitu ya. Iya. Jadi kalau malam itu ada permainan, kalau sore itu ada permainan sendiri. Nanti antara laki-laki itu ada permainan. Artinya semua itu bermain. Orang itu semuanya bermain. Bahkan mungkin orang tua itu sampai anaknya itu kehilangan anak. Karena anaknya banyak di luar kan gitu kan. Iya, banyak di luar. Pulang sampai malam-malam nanti pulang. Karena dia bermain kan gitu ya. Kan bermain. Akhirnya apa? Generasi itu jarang generasi yang gemuk-gemuk gitu. Iya. Sekarang nggak ada waktu itu generasi yang kelebihan bobot berat badan itu nggak ada. Kurus-kurus ya. Kurus-kurus karena mereka malalang buana bermain di luar itu ya. Sebenarnya. Di era itu karena belum ada itu. Nah, lalu mulai muncul telepon yang tadi yang dikatakan Aisyah itu, telepon yang hanya sekedar menerima telepon sama SMS itu ya. Nah, itu mungkin lebih membantu manusia, lebih membantu kita misalnya. Itu kita letakkan aja ketika nanti ada telepon berdering kan gitu ya. Berdering kan gitu. Terus kita geletakkan lagi kan gitu kan. Kita geletakkan lagi. Lalu ada SMS masuk, lalu kita menulis SMS gitu. Dan biasanya orang SMS itu yang penting-penting saja kan ya. Yang telepon ya penting-penting karena mahal ya, pulsa mahal, maka yang penting itu ada, yang penting-penting saja. Karena pulsa mahal, SMS juga yang penting-penting saja kan gitu. Nah, sekarang ini dengan era Android itu kayaknya Anda kemana-mana harus bawa ya, misalnya tidur aja baru dibawa, mandi aja dibawa, dicadangkan di atas gitu. Anda mandi itu loh, Anda bawa. Akhirnya Anda ini sebenarnya kemana-mana itu bawa handphone ya. Anda yang bawa. Anak-anak itu banyak bermain handphone, main game. Sehingga orang tua sekarang itu, kamu keluar kemana pun nggak? Di luar nggak ada orang kan gitu. Sehingga sekarang ini aktivitas anak-anak ini bukan lagi bermain, nggak ada yang bermain. Sekarang ini coba ya, anak-anak ini tidak punya keterampilan untuk bermain, untuk punya teman. Anak-anak ini kehilangan keterampilan untuk mencari teman. Sekarang ini bisa dihitung. Sekarang ini seperti anaknya Mbak Burati ini usia berapa Burati? Mau 5 tahun Bapak di bulan Mei nanti. 6 tahun. Ini apa? Ini produk dari apa? Dari asuhan gadget atau asuhan orang tua? Nah, enggak ini. Usia-usia segini kadang-kadang usia-usia TK, playgroup, SD itu anak-anak banyak pegang handphone supaya tidak rewel, tidak nangis. Orang tuanya juga sibuk TikTokan, orang tuanya juga sibuk dengan yang lain kan gitu kan. Sehingga ini pegang, orang tuanya juga pegang TikTok. Ayahnya juga pegang media sosial gitu. Anaknya itu juga main gitu kan. Sehingga sekarang orang tua itu senang apa?
wah kita nggak repot-repot mencari pembantu rumah tangga, cukup dengan gadget saja kan gitu ya. Jadi anaknya satu punya, sehingga mereka benar-benar fokus pada gadget itu, fokus sekali. Sehingga apa? Mereka kehilangan skill untuk bermain di luar, dan jarang punya teman mereka itu sekarang, jarang punya teman, kecuali masih ada di desa-desa ya. Kalau di desa sih masih bagus ya, mereka masih ada pertemanan, masih kemana-mana kan gitu. Nah, kalau sekarang mereka sudah di perkotaan, sehingga orang tuanya kerja lalu diletakkan di situ. Artinya gini, anak-anak itu tidak menangis tinggal kerja karena sudah punya gadget itu ya, tidak menangis ya, mereka dengan sibuk itu ya. Nah, akhirnya mereka sudah nggak punya teman dan sulit untuk berteman, itu sudah kehilangan. Nah, itu akhirnya sebenarnya teknologi ini membelenggu menurut mereka ya, menurut mereka. Nah, tadi teknologi ini juga kita tidak bebas ya, kita tidak bebas. Dulu sebenarnya handphone itu adalah membantu orang supaya Anda di mana bisa dihubungi, Anda jauh bisa dihubungi kan gitu. Nah sekarang ini dengan teknologi seperti Android ini, ada WA dan yang lain-lain, ini kayak sekarang sudah nggak bebas gitu ya. Anda sekarang menjadi orang di situ, Anda punya grup sesama RT, sesama RW ya misalnya. Anda punya grup dengan PKK, itu PKK. Anda punya grup alumni SD, alumni TK. Anda punya grup alumni SMP, Anda punya grup alumni SMA, Anda punya grup alumni S1, Anda punya grup alumni apa ya? Alumni ya. Di grup ini ada mungkin ribuan grup ya kalau Anda. Ribuan grup ini hampir tiap detik itu muncul SMS, mungkin 1 jam aja sudah ada pesan 100, 200, 300 pesan kan gitu. Akhirnya apa? Orang ini tidak bebas. Anda harus terpaksa membuka, Anda harus terpaksa membalas, Anda harus terpaksa mengedel. Nanti memori HP Anda itu penuh ya, Anda harus ngedel gitu kan. Jadi ini tidak bebas sekarang ini, Anda tidak bebas. Nah, sekarang gini aja, contoh paling gampang gini. Kalau dulu sebelum ada handphone Android, kita itu misalnya tim kerja itu ya, misalnya lebih enak rapat ya. Kita rapat 1 minggu sekali aja nggak apa-apa. Hari apa misalnya rapat, oke. Di rapat diputuskan karena dia punya unek-unek, akhirnya unek-uneknya ini nanti akan ketika di rapat itu akan dikemukakan rapatnya itu. Nah, setelah rapat selesai, mereka buyar ke rumah masing-masing, tidak ada masalah. Ya kan? Sudah selesai rapat. Nah, sekarang Anda rapat dengan Android misalnya. Oke lah, Anda sekarang ketemu. Misalnya tadi jam 1 ketemu. Rapat di kantor ketemu gitu ya. Diputuskan bla 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 keputusan. Anda keluar rapat. Di situ ada orang yang sudah membuat grup rapat ya. Grup rapat hari ini misalnya. Grup kepanitiaan. Dalam waktu berapa menit itu sudah banyak pesan. Ya, namanya ya. Menurut saya nggak cocok di posisi ini, diganti saja gitu. Mau rapat lagi nih, rapat ulang sampai malam. Terus sahabat. Jadi akhirnya apa? Akhirnya manusia itu menjadi budak teknologi, menjadi budak. Kenapa? Satu grup WA yang rapat tadi itu, kerja tadi itu memproduksi SMS terus itu. Unek-unek dia kayaknya 1 hari nggak dibuka itu sudah ribuan ya kayaknya. Pesannya. Nah, kalau Anda tidak membuka, Anda termasuk tidak apa? Anda kalau nggak membuka, Anda kalau nggak membahas, kalau Anda tidak membalas itu, nah artinya Anda sekarang kehilangan kebebasan, kan gitu kan? Nah, teknologi ini akhirnya membelenggu Anda. Itu satu grup saja, belum yang lain misalnya. Nah, itu. Oke, sains dan teknologi dengan kata lain tidak lagi menjadi peranan yang membebaskan. Tidak membebaskan sains dan teknologi ini. Dalam mengkritisi institusi sosial, alih-alih sains dan teknologi menjadi bentuk baru dominasi. Anda sekarang didominasi oleh Android Anda yang Anda beli sendiri, gitu. Anda didominasi oleh Android Anda sendiri. Anda nggak buka, Android Anda rusak, jatuh, nggak punya pulsa, wah sudah. Nah,
Jadi ideologi saintis dan operasionalisme mengabsolutkan status quo dan memperlakukan dunia sosial sebagai second nature yang terdiri dari fakta yang dapat dimanipulasi dan tidak dapat menjadi sumber transformasi revolusioner. Artinya jadi apa? Ini tadi kita kembali bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan ini sekarang ini bukanlah menjadi apa ya, membebaskan individu, tetapi malah membelenggu misalnya. Jadi orang itu sebenarnya bekerja itu untuk mendapat uang kan gitu ya. Tapi sekarang ini beda lagi, pekerjaan itu sudah menjadi ideologi kan gitu ya. Bukan sekedar pekerjaan, tapi kayak pekerjaan itu menjadi ideologi sendiri. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu sebentar. Oke, masih ada 6 ya. Oke, FS berpandangan bahwa di bawah pengaruh positivisme, pemikiran sosial menjadi hanya berdimensi tunggal. Sebagai akibatnya kritik dan refleksi rasional atas nilai-nilai dan kemampuan melihat alternatif serta sumber-sumber baru bagi oposisi secara meningkat dihambat oleh hegemoni pemikiran yang mengkedirkan. Jadi tadi itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah efek dari positivisme ya, ilmu alam, fisika, matematika itu akhirnya menghasilkan teknologi ya, dan berdimensi tunggal dan hanya mengkerdilkan ini sekarang nggak tahu ya, ini kayaknya orang sekarang nggak mau ketemu, lebih sukanya online, misalnya rapatnya juga online, tapi itu urus rapat itu nggak ada habis-habisnya ya. Kalau orang ketemu kan rapat misalnya lebih enak kan, hari ini ketemu jam berapa, jam 9 sampai jam 11 selesai rapat, pulang. Sekarang enggak, terus gitu. Aduh, kalau di grup itu terus gitu. Kita tidak membuka 1 jam itu sudah kayaknya sudah menjadi orang masa lalu ya kayaknya ya. Sudah masa lalu ya misalnya. Lukas menyatakan sebagai reifikasi merupakan manifestasi pokok dari bentuk-bentuk komoditas kehidupan sosial di mana aktivitas manusia seperti tenaga kerja diperjualbelikan. Reifikasi. Nanti teman-teman bisa mengecek apa itu reifikasi ya. Oke. Dalam keadaan demikian, individu atau aktor sosial melihat dunia yang mereka ciptakan sendiri sebagai entitas objektif yang berada di luar kontrol mereka. Wih, kok banyak sekali ya. Ini seharusnya 7 ini ya. Tadi 6 ya. Nah, di tahun 50-an seiring dengan meningkatnya pesimisme tentang prospek bagi sebuah perubahan, namanya Horkheimer dan Adorno mulai menerima pemikiran Weber. Horkheimer, Adorno mulai menerima pemikiran Weber yang menyatakan bahwa rasionalitas adalah sesuatu yang lebih fundamental daripada kapitalisme sebagai sumber utama bagi terjadinya penindasan atas manusia. Rasionalitas ini, atas dasar rasionalitas nilai. Ini coba saya baca ulang ya. Pada tahun 50-an, seiring dengan meningkatnya pesimisme tentang prospek bagi sebuah perubahan, utamanya Horkheimer dan Adorno mulai menerima pemikiran Weber. Yang menyatakan bahwa rasionalitas adalah sesuatu yang lebih fundamental daripada kapitalisme sebagai sumber utama bagi terjadinya penindasan atas manusia. Oh, rasionalitas ini berarti yang menindas ya? Iya. Ini rasionalitas. Saya contohkan, kenapa rasionalitas ini menjadi sumber penindasnya. Rasionalitas ini, kalau gini, wujudnya itu yang paling gampang itu adalah wujudnya. Wujud itu pakai T atau pakai D? Birokrasi. Birokrasi ya? Anda tahu birokrasi ya? Anda tahu birokrasi? Ada kapitalis, ada birokrasi. Nah, birokrasi ini adalah temuan dari Weber ya. Birokrasi. Ada kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, lalu ada
kepala sekolah, lalu ada apa namanya, wakil-wakil ya, wakil-wakil apa itu ya, sampai ke struktur paling bawah itu. Mereka bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan struktur itu, ada job desk, rasionalitas. Nah, wujudnya ini adalah birokrasi. Birokrasi ini akhirnya menjadi belenggu bagi manusia ya, membelenggu bagi manusia. Ini birokrasi Weber itu birokrasi yang kalau Anda misalnya kalau ke instansi-instansi itu birokrasi ya. Nah, apalagi nanti ada birokrasi digital itu ya. Wah, itu lebih nemen lagi ini misalnya nanti ini. Birokrasi digital ini misalnya. Online, serba online gitu ya. Online, pengurusnya online, pakai online. Nah, ini. Birokrasi ini sebenarnya memudahkan ya, tetapi dalam prakteknya itu malah membuat apa ya? Menyulitkan ya. Benar nggak ya? Birokrasi itu memudahkan ya. Tapi pada prakteknya banyak apa? Banyak apa ya? Mungkin gini, gambarnya gampang gini. Dulu pada abad pertengahan ketika belum ada birokrasi itu, misalnya ketika antar sesama keluarga, antar sesama orang itu lebih pendekatan impersonal, personal, lebih pendekatan personal. Mau apa? Oh, saya mau ini Pak, ini. Dia menjelaskan gitu ya. Misalnya itu. Tujuannya apa? Jelas. Misalnya, kalau misalnya gini, oke lah, misalnya pinjam uang ya. Ini ada orang pinjam uang ke rumahnya orang gitu ya. Nah, dengan belum adanya birokrasi, mungkin dia akan mentamu di situ. Dia akan ngomong terus terang, ada kejujuran di situ, misalnya mohon maaf saya butuh uang dan bisa nggak Bapak membantu saya, dan nanti suatu saat nanti akan saya kembalikan pada ini. Ada trust di situ ya. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Kalau kamu pinjam uang ya kepengen gitu ya. Kepengen ya. Birokrasi lagi. Di sana Anda tidak ketemu dengan orang, tapi Anda bertemu dengan staff, bertemu dengan mesin, iya kan? Disitulah sudah punya job desk itu ya. Saya nggak penting Bapak menceritakan ini, nggak penting semuanya. Yang penting mana Pak ininya, misalnya apa istilahnya, apa yang namanya itu ya, persyaratan-persyaratannya itu misalnya. Yang penting persyaratan-persyaratannya. Jadi artinya manusia tidak ketemu dengan manusia, tapi manusia ketemu dengan orang yang memang di birokrasi itu, dan orang ketemu dengan apa ya, apa namanya, dia tetap manusia, tapi mereka bukanlah orang yang punya kehendak hasrat, mereka punya kehendak, mereka hanya menjalankan apa ya, menjalankan job desk-nya, job description-nya misalnya. Nah, birokrasi yang seperti itu aja sudah menurut Weber atau itu sudah memusingkan orang, sudah nggak humanis lagi. Orang Anda nggak bisa merengek-rengek menangis, Anda nggak bisa lagi misalnya dengan apa, dengan suara yang nggak bisa, karena sudah berhadapan dengan staf-staf itu ya. Nah, apalagi nanti yang digital ini, lebih parah lagi misalnya. Anda nggak punya, hari ini adalah terakhir, Anda nggak punya kuota internet ya, amblas misalnya. Jadi ini semakin apa? Jadi birokrasi ini adalah menjadi belenggu bagi manusia. Oke, meskipun pada pendiri FS yang terkemuka telah meninggalkan pendekatan radikal dan menggantikannya dengan pendekatan iman kritik, warisan penting mereka adalah pemikiran sosiologis telah menginspirasi lahirnya golongan kiri atau New Left ya, ada orang kiri ya, yang menekankan tentang pembebasan dan peningkatan kesadaran. Ya, ini apa? Teori kritis ini akhirnya menjadi apa ya? Menjadi ideologi baru ya, menjadi apa ya? Anutan dari kalangan-kalangan apa? Golongan kiri sosialis ya. Yang oke, ada pertanyaan dulu. Oh ya, ini ada. Mungkin dari kritis dulu ya. Oke. Silakan bertanya. Saya Bapak. Iya, Rati, silakan Rati. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan sih Pak, lebih mengarah ke diskusi Pak. Jadi dari materi yang disampaikan panjenengan hari ini sebenarnya saya masih banyak kebingungan, tapi secara garis besar itu cukup paham seperti itu Pak. Dan ketika saya melihat materi hari ini, saya teringat pada suatu fenomena di Kongo Pak, ada fenomena namanya Lasape, ada komunitas bernama Lasape, yang mana mereka itu adalah penggila fashion Pak. Ini fenomena ini mulai viral baik di berita internasional maupun nasional baru-baru ini Pak, 2 hari ini lah Pak. Komunitas ini tuh
penggila fashion, yang mana fashion-fashionnya ini dari brand-brand yang terkenal, yang biasanya dari Paris gitu Pak, Louis Vuitton, Chanel dan lain sebagainya. Tapi mereka itu belinya sudah second, sudah bekas gitu Pak. Dan mereka itu rela tidak makan, rela kelaparan. Jadi komunitas ini yang ada di Komo ini rela kelaparan, rela miskin demi membeli barang-barang yang branded meskipun itu sudah second. Dan mereka juga rela untuk mengambil utang di bank atau di tempat-tempat yang sudah disediakan yang khusus buat barang-barang branded ini demi mencukupi kebutuhan fashionnya ini Pak. Dan di sini saya kira pandangan-pandangan dari Frankfurt School yang sudah dikemukakan tadi itu sejalur gitu Pak sama tindakan yang dilakukan oleh komunitas Lasape ini Pak. Karena ini kan bagian dari budaya ya Pak ya, cara berpakaian, style seseorang atau suatu komunitas itu kan bagian dari budaya. Yang ini sudah terkontaminasi oleh kapitalisme Pak. Kemudian terjadi yang namanya komersialisasi yang dibentuk tadi katanya Frankfurt School oleh kapitalis maupun birokrasi. Dan menurut saya pandangan dari FS ini bisa digunakan untuk mengkaji fenomena Lasape ini Pak. Kalau misalnya menurut panjenengan Bapak, fenomena orang yang menggilai fashion, dia rela nggak makan, dia rela punya utang untuk fashion, itu dari teori kritis itu bagaimana Pak? Ya. Jadi orang ya pakaian itu kan budaya ya, pakaian itu kan budaya ya, pakaian budaya tadi dikatakan Rati. Tetapi sekarang ini orang berpakaian itu industri budaya, lebih ke industrinya. Orang berpakaian itu karena budaya, natural, alami ya. Tapi ketika Anda sudah memilah-milah, misalnya Anda sudah mengenal warna. Mengenal warna ini adalah industri sudah mengenal warna. Jadi kalau dulu misalnya Anda orang-orang jadul ya namanya, itu dulu mungkin bagi Anda itu sangat ini ya, sangat naif ya, misalnya pakaiannya itu cuma 1 atau 2 gitu ya. Apalagi misalnya zaman Rasulullah itu ada 70 orang yang tinggal di masjid itu punya pakaian yang hanya 1 lembar ya pakaiannya itu. 1 lembar pakaiannya ini itu yang separuh itu gini, separuh itu sampai pusar sampai lutut ya, itu pakaiannya. Pusar sampai lutut. Satunya lagi itu satu golongan itu punya satu juga dari leher ya istilahnya. Artinya pakaiannya itu cuma 1 dan tidak lengkap artinya. Nah, itu adalah budaya, itu namanya budaya. Nah, tapi kalau orang sudah mengenal warna itu misalnya atasnya ini kalau bawahnya hitam, oh bisa semua warna. Loh, tapi kalau bawahnya itu coklat, kira-kira warnanya apa gitu ya? Orang sudah mengenal warna, lalu mengenal merek kan gitu. Gilirannya mengenal merek. Nah, ini yang Mbak Rati ini adalah mengenal merek ya, mengenal merek dan jelas itu adalah industri yang bertamengkan budaya kan gitu ya. Tadi rela sampai tidak makan ya, rela tidak makan, rela sampai ngefan ya istilahnya itu. Wah luar biasa itu. Dia penganut tadi itu industri budaya. Jadi dia itu korban sebenarnya, korban industri budaya ya. Ya, sebenarnya tidak hanya mereka, kita juga korban nih. Sekarang tadi Aisyah aja pakainya berapa itu? Walaupun Aisyah ngomong katanya dihadiahi kan gitu ya, misalnya. Rati sendiri berapa? Punya banyak pakaiannya misalnya kan ya. Jadi ini ada yang korban industri budaya ini karena merek. Ada korban banyak-banyakan baju ya misalnya. Nah, makanya kenapa ada di beberapa agama tertentu itu misalnya menggariskan warna hitam saja gitu ya, misalnya warna hitam nih. Nah, kalau punya warna hitam kan nggak perlu punya banyak-banyak kan ya, misalnya. Nah, jadi sekarang ini ya bukan hanya komunitas itu saya kira banyak orang-orang yang sebenarnya mengejar brand ini, mengejar merek itu bahkan mungkin
sampai ke KW-KW ya misalnya, walaupun ya istilahnya apa? Istilahnya walaupun tidak merek, apalagi di second ya, sampai second aja nggak apa-apa gitu kan. Second ya. Itu mending masih second ya, tapi ada yang KW ya. Brandnya tapi KW ya, ada KW. Nah, jadi itu semua adalah korban industri budaya ya. Ya, jadi makanya Anda nanti sebagai guru itu bagaimana Anda memberikan pengetahuan ke peserta didik Anda, itu jangan sampai mereka kembalikan kepada tadi Sigmund Freud, egonya itu siapa? Misalnya, loh kamu ini Muslim, kenapa kok kamu seperti ini? Nah, seperti itu maksudnya ya, egonya. Kamu ini Muslim, kamu ini adalah etnis misalnya, etnis apa yang menghargai sekali sama hidup sederhana misalnya. Oh, seharusnya kamu ini orang Lamongan hidupnya sederhana penuh perjuangan, tapi kenapa kamu melakukan seperti ini ya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti tugas guru itu agak sulit karena dia harus mengembalikan ego anak-anak itu Sigmund Freud, bahwa sebenarnya menurut Sigmund Freud sejak kecil anak itu sudah punya ego, sejak dia lahir sudah punya ego. Tetapi ego ini akhirnya tergerus ketika dia sudah mengenal dunia, ya kan? Nah, kalau menurut Erich Fromm, sejak dia mengenal cinta itu sudah akhirnya hilang semua, sudah mengenal cinta itu. Karena sudah mengenal cinta, sejak mengenal cinta itu dia konsumsinya berlebihan. Tadi mungkin awalnya tidak perlu skincare, tapi karena dia sudah mengenal cinta, akhirnya dia perlu skincare, dia perlu MS Glow, dia perlu misalnya pakaian yang pakaian kok sungkan hanya ini aja dilihat, dia punya pakaian yang banyak sekali gitu, namanya itu. Jadi sejak mengenal cinta itu, nah dia mengenal cinta itu dari mana? Dari lagu. Menurut Erich Fromm, Adorno mengatakan bahwa kebanyakan karena orang ini diasuh oleh lagu kan gitu, diasuh oleh lagu. Maka ya tergantung nanti versinya, ada dangdut, ada solo rock, ada macam-macam. Tapi semuanya itu adalah one dimension man, hampir sama, mengutarakan tentang cinta, perlunya cinta kan gitu ya. Perlunya jatuh cinta, perlunya punya cinta, perlunya pokoknya hampir semuanya one dimension man, muaranya sama. Nah, jadi rentetannya itu agak berat ya tadi ya. Misalnya tadi itu kenapa orang sampai mengejar merek itu? Itu karena tadi itu diawali dari Erich Fromm dulu. Orang mengenal jatuh cinta itu kan, iya kan? Mengenal jatuh cinta. Dan kapitalis itu ngerti bahwa orang itu perlu jatuh cinta karena dengan jatuh cinta itulah mereka konsumsi berlebih. Sepatu tidak cukup dengan satu. Kalau Anda nggak punya cinta, kalau Anda tidak jatuh cinta, cukup sepatu saja, jebol-jebol nggak apa-apa. Tapi ketika Anda sudah punya kekasih, nggak mungkin Anda satu. Nah, itu tapi menurut Erich Fromm itu adalah karena jatuh cinta. Tapi kalau menurut Adorno itu jatuh cinta ini juga efek karena lagu itu. Nah, berapa banyak orang menghabiskan waktu untuk lagu? Nah, disitulah. Jadi itu akan menjadi korban. Dan ini juga menarik ya, mahasiswa kita itu yang S1 yang kakak Anda itu juga dia juga pinter, dalam arti pinter gini, memanfaatkan orang-orang yang tadi itu suka merek itu dengan cara just tip ya, just tip itu jasa titip itu. Jadi mereka itu banyak mengejar branded itu ya. Nah, ada kakak Anda itu, yang kakak kelas Anda itu, yang sekarang lagi tesis itu, dia dia penjual, melayani itu, just tip itu, jasa titip itu. Jadi laris sih loh. Jadi apalagi dia kan dekat dengan mall-mall kan, dia tinggal posting ini loh yang bermerek ini sekarang mengalami ada diskon-diskon itu. Nah, oke, ya itu ya. Jadi tetap itu namanya korban industri budaya artinya ya. Budaya itu adalah ketika memang benar-benar kita itu berpakaian apa adanya, itu budaya. Waktu Anda masih SD, itu benar-benar budaya itu waktu SD itu. Belum mengenal jatuh cinta. Tapi kalau Anda sudah mengenal jatuh cinta, itu sudah industri budaya. Sudah mulai Anda berubah konsumsi pakaian, berubah konsumsi tentang rias, rambut direbonding, disemuting misalnya. Nah itu, jadi itu. Oke. Ada lagi mungkin tadi atau yang lain.
Tapi ini penting karena apa? Anda sebagai guru itu berat tugasnya Anda itu. Tugasnya Anda itu berat karena Anda sendiri harus ini, misalnya Anda nggak bisa misalnya memerintahkan peserta didik, jangan jadi korban industri budaya, tapi Anda sendiri korban industri budaya. Ya, nah, jadi ini agak sulit ya, karena kita sendiri harus ini, menurut teori kritis, kita sendiri harus sadar dulu. Penyadaran adalah dari kita dulu, baru nanti dibawa ke peserta didik itu. Oke, ada yang berdiskusi nanti Mas mungkin minggu depan aja. Tapi coba ini dulu ya. Teori kritis ini ada yang didiskusikan? Memang agak berat ini bahasanya ya, bahasa. Mas Marmin, nggak ada pertanyaan? Fitri? Nggak ada pertanyaan? Teman-teman mungkin pikirannya sudah takjil Bapak niki. Sudah lah. Mas Parmen belum ya? Sudah selawatan, Pak. Sudah dan? Iya. Sudah dan? Sedikit lagi, Pak. Belum, Pak. Lagi. Sedikit lagi. Sudah tahrim. Oke, satu pertanyaan. Yang laki-laki, yang tadi kan cowok sudah Mbak Rati. Sekarang yang tadi yang cowok. Kan ada Agung, ada Mas Parmin, ada lagi siapa cowoknya ini? Kalau nggak salah ada 3 ya. Enggak ada cowok. Ada pertanyaan, harus satu dari cowok, harus dari cewek. Mas Agung atau Mas Parmin? Atau bingung? Nggak paham? Nggak paham, Mas? Mas Agung nggak paham? Iya, teori kritis ini agak sulit ya, karena memang dia tadi itu harus memahami Marx pun harus memahami Hegel, lalu ada Sigmund Freud ya, ada 3 itu, dan mungkin kalau diberi contoh Anda mungkin lebih mudeng ya, lebih paham kalau diberi contoh ya, misalnya kalau diberi contoh. Tapi kalau dari naskah yang ya memang bahasanya bagus sih bahasanya, dan ya dari Pak Daniel tadi itu bahasanya sangat sistematis, tapi sehingga agak kesulitan juga kita memahami ya. Mungkin perlu saya jelaskan di bawahnya. Bahasa itu bahasa sangat ilmiah, tapi mungkin saya harusnya di bawah bahasa tadi. Mungkin kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, baik. Mas Parmen nggak ada pertanyaan, yang Mas Agung mungkin masih bingung. Baik, kalau gitu bisa akhiri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, oke, sama-sama.